Salam saudara-saudara, menjawab Donditan lagi. Donditan bin Yudas bin Iskariot. Dia ini memang predator untuk mengalihkan orang-orang dari iman yang sejati kepada Yesus kepada iman palsu dari Nabi Arab. Mari kita lihat dulu sebelum saya memberikan tanggapan. Pada saat itu, Yesus ngomong, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Ada orang yang mendengarkan, terus orang itu bertobat. Sebelum Yesus disalib nih. Terus orang itu mati. Kira-kira menurut Ridwan, orang yang bertobat dan mati itu masuk surga, masuk neraka? Orang yang bertobat masuk surga. Masuk surga. Padahal Yesus belum disalib loh. Kok bisa masuk surga dengan cara bertobat? Maksud saya gitu. Kita karena belum ada penebusan. Belum ada penyalipan kan, belum ada penebusan. Sebelum Yesus disalib, kalau orang mendengar perkataan Yesus terus bertobat, terus dia mati sebelum Yesus disalib, kira-kira masuk surga, masuk neraka? Bertobat nih, masuk surga. Padahal Yesus belum disalib. Berarti Yesus perlu disalib nggak? Kalau gitu, udah bisa masuk surga dengan bertobat. Iya benar juga Pak. Betul? Saudara Donditan hanya memotong ayat lalu dia mau meniadakan penebusan, bahwa penebusan dosa itu sia-sia katanya itu. Di dalam Al-Quran, idza qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhirika minal ladzina kafaru wa ja'alul ladzina tabauka fa uqallul ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingat ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikan engkau dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali dan aku beri keputusan tentang yang kamu perselisihkan. Ali Imran ayat 55. Ini berkaitan dengan jawaban untuk Donditan yang meniadakan dan mengatakan bahwa penebusan itu tidak perlu, yang penting bertobat bisa masuk surga. Bukan begitu memahaminya. Orang yang mendengar itu, pengampunan dosa itu sudah berlangsung jauh sebelum Yesus ada datang, yaitu dengan caranya, karena Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Jadi dengan konsep pertama, tanpa penebusan, manusia itu harus mengikuti undang-undang dan hukum Taurat yang begitu jelimet sekali. Sama dengan sekarang saya masuk Kristen. Dosa-dosa saya, kesalahan-kesalahan saya sudah dinolkan. Sudah dinolkan dengan pertobatan saya terima Yesus Kristus. Tetapi ketika saya masih di Islam dulu, saya harus sholat, saya harus puasa, naik haji, saya harus mengajak orang Kristen masuk Islam, seperti ada tidak kurang 15 orang Kristen masuk Islam waktu saya masih Muslim kuliah di Solo. Itu sudah diampuni dosa-dosa saya. Tapi begitu saya masuk Kristen, sudah dinolkan. Semuanya sudah dinolkan dengan menerima Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau pertanyaan kamu, berarti orang ada yang mendengar waktu itu, dia bertobat sebelum Yesus disalibkan, menebus dosanya, diampuni dia? Diampuni. Tetapi dia hanya dengan mendengar itu pun, waktu itu Yesus telah mengampuni. Bahkan orang yang di atas kayu salib itu,
yang di sebelah kanannya karena menerima Yesus Kristus belum dibaptis. Dia sudah diampuni dosanya dan dia bersama dengan Yesus di Firdaus. Adapun orang-orang yang di kapal Nabi Nuh itu sudah diampuni juga karena hanya 8 orang yang selamat waktu itu, seluruh dunia sudah ditenggelamkan. Hanya anak-anak Nuh dan sahabat-sahabatnya yang setia yang diselamatkan. Dan orang waktu itu sudah tenggelam semua. Tetapi Yesus sudah menginjili mereka di alam roh sampai sekarang. Artinya sebelum Yesus menjadi penebus 2000 tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu, orang yang sudah berada di dalam kubur pun, di alam roh, Yesus tetap memberitakan dialah Tuhan dan Juru Selamat. Ini nih model Donditan, saudara-saudara, yang mencari Injil palsu untuk diikuti. Udah jelas Injil yang asli hanya Yesus Kristus. Sekarang dengan sekuat tenaga, bahkan segala waktumu, kamu menentang kebenaran ilahi, kebenaran Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 6-9, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu untuk mengikuti suatu Injil lain. Kok kamu mengikuti Injil lain? Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk membalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, mampuslah dia, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi kamu masih percaya dengan kitab suci Arab itu? Iya, sama. Oleh firman kamu dikutuk. Bukan saya loh yang ngomong, ini firman yang ngomong. Kenapa kamu begitu lekas? Ya, kalian semua para mu'alaf itu yang telah meninggalkan Yesus Kristus. 2 Yohanes 1 ayat 9-10. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi kalau Dogitang itu datang, katanya sih masih ada teman saudara-saudaranya yang pendeta, yang Kristen, jangan diterima. Ya kalau saya ya terima saja. Tapi firman ini bilang seperti itu, saudara-saudara. Betapa konyolnya manusia kayak begini. Termasuk mereka-mereka seperti Irene Handono, ya Deddy Corbuzier atau siapa saja. Boleh dia mentereng kekayaan harta dunianya, tetapi karena kamu telah memperkenalkan Injil yang lain daripada yang saya baca dan saya ajarkan, kata Alkitab, kamu mamposlah kau. 2 Tesalonika 2 ayat 3-6, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama
dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Biarkan semuanya. Ada dulu Agustan, mati dalam keadaan hina. Ada namanya Insan Mokoginta, mati dalam keadaan hina. Lagi menyembah batu hitam di Ka'bah, arahnya ke arah barat sana. Lagi tahiyat, ngek 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 ngek. Jangan sampai saya punya video ngek ngek ngek. Wah, diketawain sama muslim itu. Wah, viral sekali Saifuddin Ibrahim meninggal dalam keadaan merekam atau lagi siaran di TikTok. Ibrani 6 ayat 6 sampai 8, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Mari masuk, datang saudara-saudaraku yang sudah sempat murtad. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka dan menghinanya di muka umum. Ayat 7, sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna, dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Harus dibakar. Mengerikan itu saudara-saudara. Sekali lagi saya ingatkan donditannya. Yesaya 10 ayat 6, aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Nggak ada gunanya saudara-saudara, karena mereka telah meninggalkan Yesus Kristus. Di sana mereka tetap bersalah, karena mereka juga dikutuk oleh Allah dalam kitab suci itu. Kesini juga mereka, ya hanya balik ke sini mereka akan diterima lagi. Lukas 8 ayat 13-15, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh ke dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh ketakutan, kekhawatiran, dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ditekun berbuah, tekun menghasilkan, tekun menginjil, tekun melawan setiap godaan dan cobaan. Yesus juga mengatakan di dalam Yesaya 33 ayat 14-16, orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16, dialah orang-orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ada dogitang ngaku-ngaku Islam, padahal pengikut Yesus Kristus. Ulangan 13 ayat 5, nabi ataupun pemimpi itu haruslah dihukum mati.
karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Saya bersyukur tiap hari ada aja orang yang bertobat di TikTok. Karena orang yang menguasai TikTok ini adalah jago debat dari Kristen. Dan banyak mereka adalah anak-anak Batak yang cerdas, yang pandai, saudara-saudara. Amsal 22 ayat 12-15. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ingat baik-baik Donditan, janganlah kamu mengosongkan dirimu atas segala rahasia-rahasia yang telah menimpa kamu. Jadi baik-baiklah kamu Donditan, ingat baik-baik bahwa Tuhan sebentar lagi akan datang kepada Anda, ya Donditan ya. Iya, Pak. Kalau pada saat itu Yesus ngomong, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Ada orang yang mendengarkan, terus orang itu bertobat. Mengerikan memang kepandaian Donditan ini memotong-motong ayat. Saya bagaimana kecepatan apa yang saya sampaikan ini dengan video-video dia ini memang sangat viral, sedangkan penonton saya sedikit sekali. Setiap hari ya paling 5.000, 6.000 orang. Belum mampu melawan kecepatan Donditan ini, saudara-saudara. Mazmur 68 ayat 7-8. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara. Roma 3 ayat 12. Semua orang yang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Bisa itu racun. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke dalam hukuman Allah. Jangan sampai begitu, saudara-saudara. Bagaimana kita terus memberitakan Injil ini ke seluruh dunia supaya orang-orang itu tersadar bahwa hanya dengan Yesus Kristus juru selamat dan hidup kekal itu. Yohanes 16 ayat 1-4. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik, bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu, dan tidak kukatakan kepadamu dari semula
karena selama ini aku masih bersama-sama dengan Engkau. Terus beritakan Injil dan terus menjadi pembawa damai bagi masa depan dan anak-anak cucu kita yang hidup rukun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.